Senyoris, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Nah, kita akan membahas mobil yang apa ya, boleh dibilang ya, ini mobil yang hampir semua orang kalau udah mempunyai rasa mapan ya pasti punya mobil ini ya, Innova ya. Tapi ini kita akan membahas salah satu Innova yang top of the line, yaitu Innova Venturer tahun 2018 diesel yang standar ting-ting, bener-bener standar bawaan pabrik. Belum ada baut-baut pun yang diganti, modifikasi, berbeda dengan vlog sebelumnya si Venturer hitam ini nih John. Jadi kalau kita lihat perbedaannya, yang ini udah dipendekin, ganti velg, yang ini masih standar. Jadi buat teman-teman yang nyari yang standar, belum di remap, belum diganti filter, belum diganti velg, belum diganti shock breaker, ini dia mobilnya. Oke, nah mobil ini dengan mesin kode 2GD, jadi mungkin kita akan lebih bahas speknya ya, bukan bahas modifikasinya seperti biasa. Dan yang udah kita tahu pasti, nih kita lihat, bagasinya itu udah soft close. Sorry. Nah, tinggal kurangnya power back door-nya aja, John. Tapi kayaknya nggak terlalu perlu ya. Kadang-kadang yang pakai mobil ini nih, nggak semuanya pakai supir. Paling hanya sekitar 50% pakai supir, 50% masih nyetir sendiri. Karena mobil ini dibawa nyetirnya juga enak, dan duduk di belakangnya enak. Tentu saja enak karena memang joknya udah captain seat. Kita lihat ya. Ini kita udah pernah bahas sih, Venturer ini mungkin yang kondisi standar ini di 2 tahun yang lalu ya Om kayaknya ya. Yang waktu malam-malam gelap ya, ini mumpung lagi terang kita bahas lagi. Kalau kalian mau beli mobil ini terima dalam modifikasi juga bisa, kita langsung kerahkan aja segala sesuatunya di modifikasi. Tapi hal pertama apa yang akan gue lakukan ketika gue beli mobil ini dan harus gue modifikasi, yang pertama adalah pendekin dulu dikit. Terus udah gitu velgnya kayaknya agak ketinggalan ya, dia punya offset nih, harus dimajuin sedikit. Sudah gitu ininya di smoke sedikit biar lebih manis. Lalu lampunya diganti super bright semuanya, terus kaca film gue hitemin full. Hitamnya mungkin komposisinya dari sini ke tengah itu 80%, paling depan 60%, paling depan lagi antara 20 atau 40% tergantung selera kalian. Dan yang udah pasti gue remap, gue ganti air filter, gue ganti downpipe. Wah, udah jadi ganteng deh. Tinggal pasang velg. Seperti yang gue bilang selalu di vlog Innova Reborn, cari velg itu yang offsetnya kecil, tapi lebarnya juga di atas 8,5, kalau bisa 9 ke atas. 9, 9,5 itu udah paling oke dan paling ideal buat mobil ini John. Oke? Nah, yang membedakan lagi antara Venturer dan tipe V itu gampang sih sebetulnya. Kayak list chrome, udah gitu ada start stop engine, udah gitu dia sudah ada banyak airbag di dalamnya. Udah gitu ininya panelnya chrome. Jadi kayaknya agak sayang kalau misalkan di delete chrome ya, nanti terlihat kesannya seperti tipe V ya. Nah, kalau untuk tipe yang Venturer, gue lebih suka Venturer yang lama dibandingkan yang facelift sekarang 2021, karena gue tidak suka di bagian sininya tuh ada nonjol sedikit, body kitnya terlalu, kalau gue bilang terlalu over. Tapi kalau misalkan diposisikan head to head antara V yang lama dan V yang baru, gue akan lebih menonjol ke arah yang V yang baru, karena V yang baru itu simple. Terus depannya memang kalau boleh dibilang agak sedikit nonggos tapi bagus. Kalau yang Venturer kayaknya agak sedikit lebay di bagian sininya ya, kalau menurut gue pribadi. Nah, apa yang menurut kalian kurang dari Innova diesel ini, John? Coba kasih gua di kolom komentar. Untuk harga mobil ini juga nggak terlalu terpaut jauh dari harga baru ya. Barunya sekarang kan kalau ikut harga per September 2021 itu 484 juta rupiah. Karena PPNBM-nya itu sudah dipotong lagi, jadi dia naik lagi. Regulasinya sekarang di 484 juta saja John. Nah, mobil ini di Lego di harga 405, harga cashnya untuk harga kreditnya 389 juta John. Tumben kan gue kasih tau harga, ya nggak apa-apa lah karena ini kondisinya standar, dan go on. Oke. Nah, salah satu kekurangan dari Venturer itu sebenarnya lampu bawaannya dia. Nah, ini kalau kita lihat, kalau malam itu sebenarnya proyektornya itu kurang bagus, bawaan pabriknya mungkin kita harus ganti yang aftermarket. Mungkin kalian bisa coba ke DSID, itu dia bisa ganti proyektornya dengan yang lebih baru atau yang lebih bagus dan lebih fokus, dan sekalian diganti bohlamnya. Jadi dia tembaknya lebih bagus, dan juga sangat disayangkan mobil yang harganya hampir setengah miliar fog lampnya masih halogen ya. Sayang ya, harusnya sekalian LED ya. Nih sayang nih.
Nah, memang untuk rivalnya dia, Mitsubishi dan Honda tidak mengeluarkan mobil yang sejenis Innova ya. Jadi boleh dibilang Innova masih menjadi raja lah ya di kelasnya dia itu. Mobil keluarga yang boleh dibilang dari zaman dulu itu tidak ada duanya, John. Bener, John. Ini mesinnya belum dibersihin, baru aja nyampe tadi. Cuman karena Om Dimas butuh kerjaan, jadi kita bikin vlog aja ya. Nah, tapi boleh dibilang chassis dia itu kan leather frame, hampir mirip dengan Fortuner VRZ. Kita mungkin nyebutnya VRZ kali ya, atau mungkin Fortuner 2GD ya. Tapi kenapa ya duduk di tengahnya itu lebih nyaman daripada si Fortuner? Apakah karena mungkin posisi duduknya lebih tinggi? Atau mungkin karena ini memang mobil untuk passenger, itu untuk SUV bawa sendiri ya. Ya, jadi kalau gue bilang dashboardnya Innova itu dia daya pandangnya itu lebih lebar dibandingkan si Fortuner VRZ. Jadi boleh dibilang ini, itulah makanya mengapa gue menukar mobil gue dulu dari Fortuner menjadi Innova. Karena Innova mobil yang nggak bisa gue celah, John. Celahnya cuma satu, banyak yang pakai. Cuman ya Fortuner juga banyak yang pakai kan. Nah, ini kita lihat di bagian sini. Oke, kelebihan dari Fortuner, Fortuner lagi, karena Venturer dan Fortuner ini kata-katanya hampir gampang disamain gitu ya Om ya. Nih di sininya ada cool box-nya, tuh. Ini sebenarnya cool box nih Om. Dia jadi kalau dibuka ini AC ya, AC dari sini turun sedikit ke sini nih kita bisa taruh minuman. Walaupun memang cool box-nya tidak sedingin punya si Land Cruiser, harganya juga berbeda John. Oke, mobil ini lengkap tuh service record-nya, selalu di Toyota. Tuh ya, ini ada gantungan olinya lagi yang lain, jadi mobil ini servisnya rutin. Dan kekurangan dari Innova itu ya, yang udah menggunakan kulit alias tipe Venturer, balik sini Om, ke sini Om. Nah, ininya suka pada apa Om? Getas. Udah pada brudul nih. Biasanya suka di brudul. Ini masih bagus banget nih. Ini bawaan orisinilnya nih. Jadi kalau kita ngeliat ada kulit jeruknya begini, terus ada garis benang di sini, ini artinya joknya masih setirnya masih orisinil. Dan biasanya karena dia punya jok ini ada tekukan di sebelah sini ya, biasanya di bagian sininya tuh udah kerutnya udah hancur. Ini masih bagus banget tuh Om. Nah ya kan, jadi biasanya tuh orang kalau gini nih nggak mau angkat pantat gini loh. Kalau gua kan biasanya kan gua angkat. Biasanya kalau yang gendut-gendut kayak Ridwan gitu tuh males tuh John kalau ngangkat pantat John. Oke, nah di bagian belakangnya ini captain seatnya sangat berguna sekali, apalagi di zaman PPKM dan era pandemi gini ya, kita bisa makan di mobil dengan meja sekecil ini. Awalnya gue berpikir ketika punya meja sekecil ini, bagaimana cara makannya ya? Apakah sempit apa enggak? Oh ternyata enggak Om. Begitu kita sudah duduk di sini, ya kan? Ternyata makanan yang, kecuali kita bicara piring yang bundar ya, yang gede ya, piring Padang mungkin lo nggak akan masuk ya. Tapi kalau yang kayak kotak-kotak makanan yang Chinese food gitu mungkin segede gini nih sangat pas sekali kan. Apalagi sekarang ini zamannya kayak nasi ayam yang kecil-kecil itu kotaknya kecil segede gini ya kan. Udah gitu ada botol, bisa naruh botol aqua. Dan Venturer di atas 2018 itu sudah ada yang namanya TV di tengahnya tuh. Nah, dia tidak lagi menggunakan TV di atas seperti Innova yang lama. Sekarang TV-nya ada di sebelah sini dan ada input micro SD, USB ya kan, nah, banyak. Jadi ini masih menjadi salah satu keunggulan mainan orang-orang yang demen mobil diesel tuh beli ini karena apa? Fungsinya masih dapat untuk mobil keluarga. Yang kedua bisa dimodifikasi tanpa bini ngoceh. Udah gitu kan gini, kita kalau modifikasi mobil pengennya kan mobil itu bisa dipakai tiap hari. Buat apa kita modifikasi mobil tapi nggak dipakai-pakai, kan sayang, bener gak Jo? Iya. Terus di sini kayak tipe Q gua ada tempat untuk naruh gelas. Kan enak John. Oke, kayaknya rada panas nih John, kita sambil jalan-jalan yuk, sekalian gue mau foto mobil. Oke yuk.
Waduh, masuk mobil ini gue jadi rindu Innova gue. Gimana ya rasanya? Innova tuh memang jeleknya gue itu kalau mobil udah rapi, udah lengkap semuanya, pasti gue apain om? Iya, itu doang om, ampun. Nah ini jeleknya Venturer nih, sayang lampunya belum LED seperti si VRZ. Kalau VRZ tuh dia udah ada model 3 mata kiri kanan, jadi warnanya putih. Tapi kalau saran gue, kalau kalian beli mobil ini, kalian ganti aja pakai warm white. Banyak pilihannya, kalian bisa beli di Rose Custom, bisa beli di Kelvin, di DSID, sekalian ganti proyektor kan, atau kalian mau ke Spotlight Philips juga bisa, tergantung kalian lebih suka warna yang mana. Ini power mode-nya sudah sangat cukup baik ya tenaganya ya. Coba kita matiin. Apa gue yang berasa sekarang Innova kenceng banget ya? Udah lama nggak bawa Innova. Kebiasaan bawa babon om. Kerawat pastilah, karena kan olinya dia gantinya rutin om. Nah, posisi nyetirnya si Innova nih memang enak sekali ya. Terus posisi AC-nya juga nggak terlalu kena badan dan kita bisa tutup di sini. Tuh. Dan yang membedakan antara Venturer dengan tipe G sangat banyak ya. Mulai dari head unit, yang ini sudah bawaannya Pioneer. AC-nya udah bukan pakai kompor. Udah gitu MID tengahnya yang ini sudah color, yang lama yang G belum. Sudah gitu steering buttonnya kayaknya ada tetap, cuman di bagian sininya kosong di bagian tipe G, ya kan. Terus power window-nya semuanya udah all auto. Wah, lengkap deh. Mau om Greco tukerin om? Ntar John, ada saatnya John. Oh iya, padahal gue mau kasih gratis, lu bilang ntar, ya udah deh. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang Innova hitam, Innova kayaknya warna apa aja tetap laku ya. Nah, cuman kalau hitam tuh kayaknya lebih netral. Tapi ada juga orang-orang yang tidak suka dengan warna hitam. Tergantung lah kalian maunya yang warna apa. Tapi kalau pribadi gue, kalau kalian pakai mobil warna hitam ingin modifikasi, coba sekali-kali yang nyeleneh gitu kayak gue, pakai velg warna putih, ya kan. Udah gitu, tetap Innova ini kalau ganti velg wajib dipendekin, karena kalau nggak dipendekin kelihatannya jelek. Terus salah satu pair aftermarket yang udah gue cobain dan paling enak itu tetap Tane. Tane itu nggak bohong, harga itu nggak bisa bohong. Ketika kita beli merek lain di 3 jutaan, dia 4 jutaan, tetap this is the best aftermarket springs that you can afford bro. Oke? Sayang dia kulkasnya harusnya di sebelah sini ya om, cuman kayaknya mungkin narik AC ke sininya costing money lagi, jadi dia nggak bikin di sebelah sini. Yes. Oke, sementara gitu dulu aja. Thank you teman-teman yang sudah menonton, dan untuk teman-teman yang berminat dengan Innova ini bisa langsung hubungin gue aja atau Henry. Dan ketika kalian sudah deal, kalian mau tambahan modifikasi lain yang ada, kalian bisa kontak aja ke Andre di Rose Custom. Oke, thank you semua teman-teman, bye-bye.